Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan dalam Daniel 3 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Konsisten di tengah ancaman. Ini adalah kisah yang sering sekali kita dengar baik dari cerita sekolah minggu ataupun khotbah-khotbah. Kisah tentang 3 pemuda yang akan dibakar jika tidak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel. 3 pemuda itu adalah Hananya, Misael, dan Asaria, yang diganti nama mereka pada waktu dibawa ke Babel menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga pemuda ini adalah pemuda-pemuda yang terpilih bersama Daniel dari Yehuda. Pemuda-pemuda yang terpilih ini harus dididik untuk bekerja di Babel. Mereka disediakan makanan dan fasilitas lainnya, dan mereka harus taat dengan peraturan atau titah dari Raja Nebukadnezar itu. Salah satu perintah atau titah dari Raja Nebukadnezar adalah memuja dewa dan menyembah kepada patung yang didirikan. Suatu patung yang terbuat dari emas. Perintah atau titah ini disampaikan ke seluruh wilayah Babel agar ditaati, termasuk di dalamnya adalah Hananya, Misael, dan Asaria yang diganti namanya menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Tetapi apakah ketiga pemuda ini bersama seluruh rakyat dan pemimpin Babel lainnya menaati? Ketiga pemuda ini bersama Daniel tidak menaati perintah ini. Seperti yang dilaporkan oleh orang Kasdim, mereka memilih untuk tidak memuja dewa dan tidak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Ketika itu mereka langsung dipanggil dan masih diberikan kesempatan untuk menyembah patung itu. Tetapi apa jawaban dari ketiga pemuda itu? Seperti ayat yang telah kita baca tadi. Mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tidak menyembah patung itu dan bersedia untuk dimasukkan ke dalam perapian. Meski mereka tidak ditolong oleh Allah sekalipun pada waktu itu. Ketiga pemuda itu memilih untuk tetap konsisten, tetap taat kepada Allah, padahal ada bahaya yang akan mereka hadapi, yaitu dibakar. Dan kekonsistenan dari ketiga pemuda ini bersama dengan Daniel telah mereka tunjukkan dari kisah awal mereka dibawa ke Babel. Mereka disediakan makanan dan minuman khusus, anggur yang dinikmati oleh raja, dan mereka memilih untuk tidak menajiskan diri mereka, tapi memilih untuk menikmati sayuran. Sampai pada akhirnya mereka diperintahkan untuk menyembah patung yang jelas suatu perintah untuk tidak taat kepada Allah. Mereka tetap menjaga kekonsistenan itu. Dan dari kekonsistenan inilah membuat Allah menyelamatkan mereka, melindungi mereka dari bahaya yang ada. Dan Allah pun dipermuliakan melalui tindakannya itu. Jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sama seperti dengan ketiga, bahkan keempat pemuda, yaitu Daniel yang tetap konsisten walaupun dalam keadaan yang mengancam kita, bahkan dalam keadaan yang bisa saja merenggut nyawa kita? Ataukah kita adalah orang yang dengan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang tidak taat dengan Allah? Kebanyakan dari kita menjadi tidak konsisten terhadap kebenaran ketika kita digoda atau ditawari posisi-posisi atau keadaan-keadaan yang bagus. Atau ketika kita diancam dan harus ada yang dikorbankan, kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang kompromi dengan dosa. Bahkan terkadang ada orang yang begitu konsisten dengan dosa. Berhati-hatilah dengan hal ini. Ingat, jika kita sudah tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukannya, maka itu adalah dosa. Memang kita adalah manusia yang lemah, yang terbatas, yang bisa saja jatuh di dalam dosa. Tapi itu bukan alasan untuk kita menjadi kompromi atau lembek dengan dosa. Kita harus belajar dari pemuda-pemuda ini. Hananya, Misael, dan Asaria, serta Daniel
yang tetap konsisten walaupun dalam ancaman sekalipun. Dan pada akhirnya Tuhan melindungi dan menyertai mereka, menyelamatkan mereka sebagai bukti Tuhan begitu mengasihi orang-orang yang konsisten dengan kebenaran. Mari belajar bersama-sama untuk konsisten dalam kebenaran walaupun ada ancaman yang harus kita hadapi. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami boleh ditegur, kami boleh disadarkan bahwa kami harus tetap konsisten walaupun ada bahaya yang hadang di depan kami. Kami harus tetap konsisten terhadap kebenaran-kebenaran, bahkan kebenaran firman Tuhan yang harus kami lakukan. Dan biarlah apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari adalah kekonsistenan kami terhadap kebenaran yang Engkau sampaikan kepada kami, Tuhan. Ampunilah akan segala dosa yang kami lakukan menyakiti hati suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.